Alasannya banyak tamu. Baik, para mahasiswa sekalian, em, kita lanjutkan materi kita dengan tema teknologi tepat guna. Ya, sedikit. Nah, di sini Bapak pilihkan materi khususnya nanti tentang briket sebenarnya. Jadi masih terkait dengan energi ya, energi biomasa. Pertama kali kita kuliah, kita bicara energi dari apa? Sel galvanik ya, atau elektrolisis, sel elektrolisis. Kemudian yang kedua, kita bahas kemarin masalah bahan bakar nabati. Contohnya adalah di situ bioetanol dan biodiesel. Paham ya? Kalau sudah ditanya nanti bioetanol dan biodiesel, paham ya? Harapan Bapak sudah bisa paham ya. Kalau misalnya ada yang mengganjal dalam hal pemahamannya, searching aja di internet, ya di googling gitu, karena informasi mengenai bahan bakar nabati itu banyak sekali. Gitu. Oke, kemudian yang pada kesempatan ini nanti akan disinggung masalah biobriket, ya. Dikatakan kenapa harus ada kata-kata bio, lah, gitu. Biobriket, karena briketnya itu berasal dari biomasa, ya tak? Lah, emangnya briket itu ada yang tidak dari biomasa, Pak? Adalah dari batu bara. Batu bara itu bukan biomasa lah, sudah memfosil lah. Jadi sudah kategorinya bukan lagi biomasa, jadi sudah non biomasa. Di gambar ini ada gambar tempurung kelapa sebelah kanan ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada seorang ibu yang eh, memanen ini apa? Latek ya, getah. Ya, kalau yang dari hulu sungai paham ini, tapi kalau dari Banjarmasin nggak tahu itu karena nggak ada pohon karet. Di Banjarmasin nggak ada. Kalau hulu sungai banyak, hari juga banyak. Em, di sini tempurung kelapa ini adalah bahan baku yang digunakan sebagai pembuatan bir briket, ya. Dan apa hubungannya nanti dengan gambar di sebelah ini? Ya, jadi karena berhubungan erat, maka mau tidak mau ditampilkan. Padahal kita mau bahas energi, tapi karena kaitannya dengan ini tadi latek ini dekat, oleh karena itu terus kemudian sekalian aja deh gitu dibahas. Ya, Em, ada yang bisa mengira-ira enggak? Mengira-ira, memperkirakan enggak? Itu apa hubungannya? Gambar yang sebelah kanan dengan yang gambar yang sebelah kiri ini. Sama-sama memanfaatkan Sama-sama memanfaatkan apa? hasil dari pohon, Pak. Hasil dari pohon. Ini hasil dari pohon kelapa, ya toh. Ini hasil dari pohon karet-karet. Oke, jawabannya bujur aja juga, tapi belum mengena.
Nah, jadi silakan yang lain. Sama-sama memanfaatkan tempurung kelapa lah, Pak. Gimana? Sama-sama memanfaatkan. Memanfaatkan tempurung kelapa. Oke. Ini kok Desi kok senyum terus kenapa? Kok bahagia sekali hari ini? Nah, ya bagus ya, Bang, bahagia daripada susah ya lah. Baik, Bapak lewati dulu, nanti kita diskusikan berikutnya. Contoh beberapa titik G di sekitar kita, ada yang dikenal dengan istilah asap cair, briket arang aktif, CPO, dan minyak goreng. Nah ini, jadi gambar ini tadi, salah satu produknya adalah asap cair. Ini namanya asap cair. Asap cair itu apa? Karena pengarahnya asap cair ya berarti asap yang diembunkan. Gimana embunkannya? Begitu dia lewat di dalam cerobong, didinginkan. Ya, didinginkan. Cara mendinginkannya gimana? Dilewatkan dalam sebuah pipa, dan pipanya itu berada di dalam air. Otomatis kan dia dingin tuh. Nah, dingin, kemudian karena dia berubah menjadi cairan, jadi bisa ditampung. Ya, ditampung dalam satu wadah, dia akan menetes, tes, 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 berupa menjadi asap cair. Nah, asap cair ini adalah satu eh, senyawa campuran yang memiliki sifat asam, memiliki sifat asam. Dan kalian ketahui bahwa kalau suatu cairan itu memiliki sifat asam, maka dia mempunyai kemampuan untuk mengkoagulasi atau membekukan karet. Ya, tak? Oh, kalau begitu dari tempurung kelapa jadi asap cair bisa jadi bahan pembeku karet. Iya, seperti kita ketahui bahwa bahan pembeku karet yang beredar secara di pasaran itu adalah apa? Orang bilang cuka getah, ya, cuka getah, cuka getah. Itu bahasa kita di kampung seperti itu. Tapi bahasa kimianya adalah asam format, asam format, ya, asam format. Asam format itu asam yang kuat, yang kadang bisa digunakan untuk kejahatan. Ya, itu bisa kalau orang musuh sama musuh itu disemprotkan gitu, wajahnya rusak semua. Ya, itu jadi bahaya gitu. Nah, asap cair ini memiliki sifat asam juga, namun tidak sebahaya daripada asam formal. Jadi dia punya kelebihan. Oke, kita lewati dulu. Asap cair ya merupakan hasil proses pengembunan dari proses hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Pembakaran dengan oksigen terbatas. Jadi tempurungnya di mana? Dimasukkan dalam ini, wadah ini, ya, wadah ini. Ini kalau realnya tingginya sekitar 1,5 meter. Nih tingginya 1,5 meter. Jadi dari drum bekas juga bisa, drum bekas disambung juga bisa. Nah, kemudian di bawahnya dikasih kompor pemanas. Kemudian embun yang keluar ini masuk dalam satu pipa, masuk dalam satu pipa dan masuk ke dalam suatu tangki berisi air. Nah, ini diputar-putar begitu supaya panjang, kemudian menetes di sini sebagai asap air. Ya. Bahan organik yang dibakar, biomasa seperti limbah cangkang sawit. Limbah cangkang sawit bisa dipakai. TKKS, TKKS apa?
TKKS apa? Tandan kosong kelapa sawit. Ya, ini singkatan. Yang umum TKKS itu adalah tandan kosong kelapa sawit. Kemudian tempurung kelapa dan bahan organik lain seperti kayu paret, sengon, kayu gelam dan sebagainya. Jadi semua bahan ini tadi bisa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan asap cair. Caranya gimana ya? Itu dimasukkan dalam suatu alat pirolisis dengan oksigen terbatas, kemudian dia akan menghasilkan asap cair. Pertanyaannya kenapa harus oksigen terbatas, tidak dibakar terbuka? Kenapa tidak dibakar dengan kondisi Nanti terbuka? habis, Pak, kalau terbakar terbuka. Nah, habislah jadi abu, habis jadi abu. Padahal kita mau yang kita cari itu arangnya, ya habis dia jadi abu. Jadi nanti lo kok tinggal abu semua ya karena dia teroksidasi sempurna, ya oksidasi sempurna daripada bahan organik itu menghasilkan CO2 plus H2O plus itu tadi. Kalau dia banyak logam-logam mineral, ya berarti menghasilkan abu. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Belum? Pak, Lewat ya? tanya Pak. Tanya, Tanya silakan. Pak. Ya, Eh, pada proses pirolisis itu kan oksigennya terbatas. Apakah ada pengaturan suhu tertentu? Biasanya kan kalau kita pakai permes itu kayaknya kalau di atas 400-500 derajat kan udah jadi abu, Pak. Untuk di proses pirolisis ini seperti apa ya? oke. Jadi alat ini ya pemanasnya berasal dari ini kompor ini. Kompor bisa pakai tabung gas bisa, bisa juga ini. Kalau dulu sebelum pakai tabung gas, kalau kita makan di ini di warung tenda di pinggir jalan itu dulu pakai itu tabung isinya minyak tanah dipompa gitu, zut, 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 gitu. Nah itu bisa juga pakai itu, jadi pakai bahan bakarnya minyak tanah. Nah kemudian sistem ini kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengontrol temperaturnya. Jadi ya sudah seadanya. Nah sekarang permasalahannya tadi dikatakan kalau sudah 500 jadi abu. Nah, jadi abu itu karena banyak oksigen yang masih ada di sekitar bahan baku itu. Ya, selama dia oksigennya minim sekali, ditutup rapat semua, rapat, 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 rapat semua, maka tidak akan terjadi pembentukan abu gitu. Oke ya, oke. Yang lain silakan. Ya, Pak. Ya, Mas Rahmat mau tanya, Ini silakan Mas. yang mau saya tanyakan, apakah kalau misalkan kita mau praktik di sekolahan itu, Pak, apakah mungkin kita Ya, bikin bikin alat pirolisis ini sendiri itu, Pak? Misalkan dari oh, drum oke. bekas kah atau dari apa gitu? Oke, oke, ya, ya. Jadi sangat mungkin, Mas. Mungkin kalau drum bekas masih besar ya, bisa pakai yang lebih kecil. Apa ya? Hmm, bisa menggunakan kalau drum bekas masih kecil, masih besar. Artinya itu untuk home industry, dah, untuk industri rumah tangga. Tapi kalau untuk praktek di lingkungan sekolah bisa pakai apa ya? Yang eh, kaleng yang kira-kira kapasitasnya 30 liter gitu ada enggak ya? Apa pokoknya intinya dia bahan dari kaleng gitu bisa enggak masalah. Terus bisa disolder Mas. Jadi
Nanti kalau kan membuat ini kan harus disolder nih. Kalau nggak disolder nggak bisa kan nanti bocor, gitu. Nah ini besi, pipanya pipa besi semua, gitu. Pemanasnya pakai kompor anu bisa, pakai kompor apa? Pakai kompor LPG bisa. Nah, ada satu hal yang menarik. Pada saat cairan ini menetes di sini, ini kan lewat sini nih, pendinginan netes di sini. Ini yang net, yang keluar dari sini, ujungnya sini, bukan hanya asap cair. Ternyata ada masih sisa semacam uap atau gas yang tidak terembunkan. Nah, kalau dia tidak terembunkan dan mempunyai sifat mudah terbakar. Jadi terus gimana untuk apa? Nah, ini pipanya ini dipanjangi mas saya. Panjangi, ditaruh di bawah sini, blok gitu. Nanti nyala. Jadi dia membantu penghematan penggunaan gas LPG gitu ya. Jadi sumber energinya dari gas LPG dan dari gas hasil pirolisis yang tidak terembunkan dengan baik. Oke ya, masih ada yang ditanyakan atau cukup dulu? Udah ya, terus ya. Manfaat asam cair dapat digunakan sebagai bahan pembeku latek. Nah, tadi sudah Bapak berikan di ilustrasi di awal perkuliahan dan penghilang bau. Nah, ini penting Mas, penghilang bau ini. Sanitasi kandang, pengawet dan sebagainya. Em, pada saat dulu cerita tahun apa tragedi tsunami di Aceh. Nah, tragedi tsunami di Aceh itu kan banyak kemudian yang jadi korban. Itu kota tuh yang menjadi kurang sedap baunya. Nah, salah satu bahan pembantu yang digunakan adalah asap cair. Asap cair dimasukkan dalam satu alat semprot, kayak orang nyemprot apa pupuk itu loh mas, kayak gitu, nah, semprot. Nah itu sangat membantu menghilangkan bau. Untuk sanitasi kandang, kadang kalau kita punya kandang itu bau, yang repot itu bukan kita, tetangga yang repot, yang protes, yang protes itu tetangga. Bapak di rumah itu punya ternak itu bebek ya, bebek petelur 150 ekor. Jadi tetangga bapak main, lah kada bau lah aja. Jadi jangan bapak, masalahnya ya kotorannya dikelola. Kalau kotorannya kada dikelola ya bau, namanya juga kotoran bebek. Nah, itu. Jadi bebek 150 ekor itu tidak menghasilkan bau. Nah, gitu ya. Membunuh jamur, bakteri dan virus pada tanaman. Nah, berarti bisa untuk semacam apa? Fungisida ya, fungisida jamur. Mengobati sakit kulit pada hewan ternak dan penggemukan. Bisa juga untuk penggemukan. Nah, ini penggunaan asap cair dalam skala yang lebih besar. Ini kali ini drumnya banyak mas ya. Satu, dua, tiga, empat. Jadi begitu ini dibakar dulu, begitu dibakar sudah mulai jadi. Nah, kemudian ini cerobong ini apa? Apa namanya ini? Pipa yang besar ini diturunkan masuk ini. Masuk.
ya. Temperaturnya diperkirakan 300 sampai 400. Atau dengan cara yang lain, ya, ini yang ada di Yogyakarta kali ini. Jadi ini tabung pirolisisnya ini. Ini adalah penampungan. Kemudian ini dikasih dikelilingi dengan bata di semen. Tujuannya apa? Supaya panasnya yang ada di dalam reaktor ini tidak keluar. Itu. Jadi di semen pakai dikelilingi pakai bata gitu. Nah, paham ya? Terus kalau kita melihat rancangan alat ini apa ini? Nih yang ini. Nih, kali ini kan untuk nampung tadi, nampung produk hasil biologi. Yang ini loh, ini apa? Kalau di gambar sebelumnya tadi tulisannya penampung air, Pak. Penampung air. Hmm. Di gambar pian yang kecil tadi tuh. Oh, yang kecil tadi lah coba apa? Oh ini. Nah, penampung apa ini? Penampung tar, Oh, penampung tar ya. Oke, jadi itu sebagai penampung tar. Jadi kalau kita melakukan pirolisis itu, nanti yang mengalir di sini tuh ada fraksi berat berupa tar. Itu tidak bisa mencapai dalam drum ini, tapi dia langsung mengalir terus nanti tertampung di sini. Tar. Kalau mahasiswa yang merokok, dia paham apa itu tar itu. Nah, tar. Jadi fraksi tar itu fraksi berat. Nah, ini. Nah, fraksi ringannya lari ke sini. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Nah, setelah jadi kita mendapatkan arang, mendapatkan asap. Jadi ini dua fungsi ya. Satu sisi mendapatkan asap cair yang bisa digunakan untuk bahan pembaku latek atau karet. Kemudian di satu sisi kita mendapatkan arang, ya, arang yang kualitasnya lebih bagus daripada hanya sekedar dibakar biasa. Kenapa jadi lebih bagus? Ada yang bisa menjawab? Bahwa bilang lebih bagus daripada cara biasa. Cara biasa itu gimana, Geran? Cara biasa itu kayu dibakar, setelah itu ditimbun sama tanah. Itu pelan-pelan ditimbun sama tanah, akhirnya dia terbakar sendiri, akhirnya berubah jadi arang gitu. Kenapa kualitasnya lebih bagus? Karena tarnya dipaksa keluar. Jadi tarnya dipaksa keluar sehingga pori daripada apa hmm, arang itu menjadi lebih bersih. Nah, kemudian apabila kita telah mendapatkan arang, kita akan mencoba di sini membuat briket, ya, membuat briket. Nah, untuk membuat briket itu prinsipnya bahwa alat bahan-bahannya harus dihaluskan, kemudian dicat, ya, dengan berbagai anu apa
model ukuran gitu, dan ini di tengahnya ada lubang supaya memberi jalan oksigen untuk masuk. Oke, kalau kita perhatikan proses pembakaran daripada briket ini dapat terjadi itu karena apa? Kenapa kenapa briket itu bisa jadi terbakar? Ya, salah satu faktornya adalah adanya oksigen ya di sekitar proses pembakaran ini. Kalau ini nggak ada oksigennya, nggak bisa terbakar, kan? Jadi harus ada oksigen. Dan arang aktif nanti yang diperoleh ini bisa untuk pengolahan air kotor, pengolahan emas, kemudian gunakan untuk memasak, penghangat, pengering produk dan sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Hmm, Desi Marwati, coba Bapak ingin muncul lalunya. Kira kelihatan lah. Beliau lagi melatih pramuka, Pak. Oh, Siswa, latih siswa beliau. pramuka. Oh ya, ya enggak apa-apa. Izin dulu katanya. Nah ini si Bapak kerangnya mundur yang dulu. muncul Diva Yang Kris. tanya. Loh, kenapa? Diva Kris. Oke, Ya, Bapak. Di ya. Korea briket itu buat buat bunuh diri. Aduh, aduh, aduh. Jadi Gimana? tren Mm-mm. di Korea itu kalau mereka mau bunuh diri kebanyakannya itu kan pakai brick. Mm. Pakai briket itu. Oke, hasilnya itu sebegitu perlu perlu berapa banyak gitu loh Pak sampai menghilangkan nyawa untuk ya itu menghilangkan nyawa. Kan tolnya tadi dimanfaatkannya bagus sebenarnya. Hmm. Mereka Nah eh, ini, trennya itu ya, dirinya pakai briket. ya, oke. Bapak lah, terima kasih lah karena baru sekali ini Bapak dengar bahwa orang orang bunuh diri pakai briket itu. Kecuali briketnya dinyalakan terus dicucul-cuculkan ke badan gitu. Kurang tahu apalah. Mungkin ini apa, memanfaatkan asapnya itu mungkin. Ya, asap. Oke. Ya, Nah, tapi eh, ya perlu asap yang briket yang bagus itu malah disyaratkan untuk sangat rendah asap itu. Sangat rendah asap. Karena kalau briket yang dikirim ke Timur Tengah lah, itu oleh bubuhan syekhnya itu biasa untuk merokok itu loh Mbak. Nah, merokok. Untuk merokok, rokoknya panjang 2 meter panjangnya. Rokoknya barang Mbak 45 gitu. Nah, itu pembakarnya itu adalah briket. Nah, yang sumber asapnya ya tembakaunya bukan berasal dari briket gitu. Iya. Ya nanti Bapak cari deh itu informasinya gimana sih dia membunuh diri dengan briket itu. Oke. terima kasih Pak. Ya. Hmm. Em, Kak izin Arang aktif untuk bertanya. pengolahan emas sudah pernah mendengar? Dengar udah ya biasa ya. Gimana caranya itu? Jadi arang aktifnya berfungsi sebagai apa? Sebagai penangkap butir-butir emas ya. Sebagai penangkap butir-butir emas
Setelah dia tertangkap butir-butir emasnya, maka arah aktif tadi dilebur sekalian, dibakar sekalian, itu syor dibakar, nanti tertinggal emasnya, gitu ya. Jadi dia jadi korban aja, dia diminta untuk mengambil sesaat setelah itu. Oke, Bapak lanjutkan. Oke, ini tadi kembali sedikit masalah pembekuan latex. Jadi nasab cair diberikan sebanyak 5%, ya 5% konsentrasinya ditambahkan ke apa ini istilahnya lateksnya ya. Sudah aduk, terus jadi lembaran begini. Setelah jadi ini digiling kayak orang buat apa ya? Pisang molen itu nah, kan jadi nanti jadi tipis lah, lembaran tipis itu. Nah, setelah itu baru dijemur. Dijemur, setelah itu dilanjutkan dengan proses pengasapan. Nah, keuntungan daripada penggunaan asap cair ini, proses pengasapannya menjadi lebih cepat, gitu ya. Jadi apa anunya untungnya karena menghemat kayu. Ya, kalau dengan cara biasa itu pengasapannya perlu waktu sekitar 3 minggu. Nah, sedangkan ini hanya sekitar 1 minggu. Jadi lebih cepat, gitu. Nah, ini warna asap cairnya, ah, ya, ini diaplikasikan. Ini rumah pengasapannya tinggi, tingginya sekitar 5 meteran mungkin ada ini rumah asap ini. Nah ini jadinya hitam coklat begini. Nah kalau sudah begini baru dikirim ke Surabaya. Nah di Surabaya entah jadi apa, mungkin jadi sepatu atau jadi apa kurang tahu. Nah itu. Jadi dikirim tidak dalam bentuk seperti tahu itu. Kalau tahu itu kan baunya ketulungan tuh. Sekarang aja jarang lewat di Jalan Ayani dulu. Sering lewat di Jalan Ayani itu kalau dia netes-netes, aduh baunya. Yang kasihannya di belakangnya. Kalau mobil mungkin nggak begitu, tapi kendaraan mah kasihan. Jadi sudah. Kemudian asap cair juga menghilangkan bau. Tadi sudah Bapak singgung. Jadi menghilangkan bau di industri pengolahan karet. Industri pengolahan karet itu kalau kita di lingkungan kita ada pabrik karet, itu baunya nggak ketulungan itu. Kita lewat gitu aja baju kita udah ikut bau. Sampai rumah itu baunya masih nempel. Padahal kita hanya lewat di depannya itu. Apalagi kalau kita kerja di situ. Ya, kemudian di kandang ayam, itik, kambing dan sebagainya. Ini hanya ilustrasi. Jadi banyak siswa yang terganggu pada saat ujian karena aroma yang sangat menyengat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jadi kita tadi ini kita bahas secara simultan ya. Ada asap cair, ada briket, terus apa lagi tadi? Ya, asap cair dan briket dan karbon aktif. Ada 3 kita bahas. Ada Izin yang ingin bertanya, bertanya? Prof. Ya. Untuk asap cair ini kan tadi fungsinya salah satunya untuk penghilang bau. Nah, untuk Hmm. tahanannya itu kira-kira eh seumpamanya tadi di kandang bebek punya Prof ya tadi, itu ketahanannya sampai berapa lama seperti itu, keefektifannya seperti itu. Terima kasih. Oke. Artinya daya tahannya ya. Jadi kalau
Eh, itu memang tergantung daripada konsentrasi bahan yang kita tambahkan. Kalau misalnya asap cairnya 100% gitu ya tanpa kita tambah air, biasa biasanya aplikasi itu cukup 5 sampai 10%. Jadi kalau kita punya asap cair 1 liter begitu, itu diencerkan dulu jadi 10 liter atau jadi 20 liter. Nah, biasanya sekitar 1 minggu, nah itu sudah bisa nanti diulangi lagi penyemprotannya. Ya, ya lumayan lah gitu membantu. Itu untuk asap cair. Dan asap cair ini bahan bakunya asal yang penting apa dibakar keluar asap. Nah, ya dah, apa yang dibakar keluar asap? Ada yang bersifat limbah, ada yang bersifat gulma yang tidak begitu termanfaatkan. Misalnya kita di lingkungan kita ada eceng gondok. Nah, eceng gondok mungkin tidak begitu dimanfaatkan. Nah, dibakar jadi dapat karbon aktif dan kita juga dapat asap cair gitu. Asap cair bisa membantu petani untuk mengumpulkan karet. Nah, dan ada kelebihannya ya. Karet yang dibekukan dengan asap cair itu tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan bau. Jadi beda dengan yang ada sekarang, apalagi kalau membekukannya hanya dengan sekadar beku lah, sekadar beku itu maksud Bapak misalnya dengan uh, tawas gitu, kemudian dengan gadung, kita serbeku aja, tapi baunya nggak ketulungan. Nah, tapi kalau misalnya dengan asap cair itu menjadi tidak berbau. Pertanyaannya mungkin apa sebabnya jadi dia tidak berbau gitu ya. Di dalam asap cair itu ada senyawa kimia, senyawa fenolik, senyawa fenol beserta turunannya. Kalau kita di rumah tangga itu kadang kan membersihkan ini apa kamar mandi. Kalau zaman dulu ada namanya produknya itu karbol. Nah, itu gambar pohon cemara begitu. Nah, itu kalau mau membersihkan kamar mandi itu dicampur air sedikit kemudian disebar-sebarkan begitu. Setelah itu baru disikat untuk membunuh kuman. Ya, nah itu isinya adalah apa namanya senyawa fenol ya, senyawa fenol beserta turunannya. Kemudian yang disebut sebagai senyawa fenolik gitu. Mm-mm. Em, Dikit lagi. Nah, nih bahwa asap cair itu bisa digunakan untuk pengawet mie, pengawet mie. Kalau misalnya di rumah ada yang bisnis jual bakso, supaya mie-nya tidak mudah basi, bisa menggunakan asap cair. Nah, pertanyaannya itu asap cairnya ya gimana apa yang hitam yang warnanya coklat tua itu? Ya mestinya tidak. Jadi asap cair itu ada berbagai grade. Yang grade yang dipilih ya grade yang nomor satu yang tingkat kejernihannya paling jernih. Nah itu ditambahkan. Dan eh, apa istimewanya selain dia awet? Ada tes, ada istilah itu apa ya? Tes istilahnya. Tes itu rasa yang khas. Kayak ada kalau kita makan bakso itu ada aroma aroma apa ya? Kayak barbecue, kayak ada aroma barbecue.
Itu jadi ada tes tersendiri khas. Nah, itu yang dulu pertama kali ini Bapak sekedar cerita. Em, Pertama kali di Gambut itu ada rumah makan bakso, rumah makan Adit namanya. Pernah mampir dah di Gambut ya. Itu ada warung bakso Adit. Kalau dari Banjarmasin ya sebelah kiri lah gitu. Itu waktu Bapak merasakan, wah ini kok ada aroma sop cairnya ini. Nah itu anu apa khas gitu. Jadi ada tis sedikit tisnya itu dan anu unik gitu. Nah unik. Di luar negeri dari cerita dosen Bapak itu bahkan sengaja ditaruh di atas meja kalau ingin disebut sebagai cuka alam gitu. Kan dia masam tuh. Tapi bukan hanya masam, tapi ada aroma khas kayak aroma terbakar itu nah. Nah itu. Kemudian ini digunakan juga dalam pembuatan telur asin supaya telur asinnya awet. Telur asin itu jadi tidak awet apa kan penyebabnya? Karena karena bakteri yang dari luar itu ada yang masuk ke dalam telur, ya kan? Masuk ke sini. Kalau ini sudah dilapisi dengan asap cair, bakterinya nggak berani masuk, ya, gitu. Jadi lebih awet. Ini sebagai pengawet kayu. Jadi singkat cerita banyak sekali kegunaannya. Ini sudah Bapak lewatkan aja. Baik, sampai di sini mahasiswa ada yang ditanyakan? Prof, kalau lele Ya, mangut itu termasuk juga nggak itu lele mangut? apa Mbak? Ulangi Mbak. Eh, Lele mangut kalau yang di Hmm? Jawa itu loh, itu termasuk penggunaan asap cair juga nggak itu, Prof? Oh, paham Bapak. Yang lele yang diasap itu tuh Mbak. Iya. Nah, iya, ya, jadi dia memanfaatkan asapnya yang berasal dari proses pembakaran itu. Hmm. Nah, itu kan memang kan jadi lebih awet dan ada khas khas daripada asap cair, kan? Ya, Iya, kalau iya. di Jawa tuh namanya lele mangut apa ya, pokoknya mangut itu. Lele mawar gitu ya, ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu Bapak lihat di Trikora itu ada orang jual ikan macam apa ya, bandeng atau apa itu yang diasap itu. Ya, dan membuat alat pengasapan itu juga tidak sulit, mudah. Ya, terutama yang cowok-cowok itu pasti bisa lah merancang itu alat pengasapan. Anunya konstruksinya gimana ya lihat aja di YouTube gitu. Kemudian produsen telur asin itu dia bervariasi supaya telurnya tuh awet gitu, dia asapi juga. Jadi produknya tuh ada yang warnanya putih seperti telur biasa itu, ada juga yang warnanya coklat karena berubah jadi tidak asapi. Dan yang dicasapi itu dalamnya menjadi lebih kering dan daya tahannya bisa 1 bulan lebih gitu. Ya, dan Bapak heran juga lah untuk di daerah di Jawa, terutama di Jawa Tengah lah yang Bapak tahu, produsen telur asin itu sekali produksi itu 4.000, 5.000 sekali produksi itu gitu. Jadi rupanya waduh pemasarannya di Jawa sana orang ya selain untuk konsumsi mungkin untuk ini untuk oleh-oleh juga karena dikemas dalam kemasan yang menarik gitu. Begitu ada orang datang tertarik dijual kemasan-kemasan. Jadi yang dijual itu kemasan isinya menjual kemasan cantik tapi isinya telur asin. Ya, kita di Kalimantan Selatan itu sebenarnya peluang untuk
berwirausaha dengan menghasilkan produk-produk kreatif itu sangat sangat mungkin gitu. Jadi kalau pagi ngajar, kalau sore pulang dari ngajar atau malam gitu, sudah membuat apa gitu. Nanti pasarkannya setiap hari Minggu ya, Sabtu nggak libur dah. Libur nggak kalau ibu-ibu guru? Libur, Pak. Libur ya. Nah, berarti Sabtu bisa marketing. Iya. Bapak punya mahasiswa namanya Hendriani. Eh, ya, sebentar lagi ya. Di di Barabai ya, di Barabai. Itu produksi eh, jahe instan. Produksi jahe instan itu yang Bapak ajarkan dulu untuk kegiatan ekstra, macam semacam ekstrakurikuler lah gitu. Dan lah ini dia berkembang pesat sampai besar itu usahanya. Gitu. Jadi kalau pagi ngajar, kalau malam produksi, dan akhirnya punya anak buah sekitar 5-6 orang itu Bapak lihat di YouTube-nya itu. Alhamdulillah senang juga. Jadi membantu masyarakat sekitar gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dikaryakan asal kita mau kreatif ya gitu. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu ya kuliah dari Bapak. Ya, nanti kalau misalnya ada yang tidak paham hari ini, kemudian boleh ditanya di minggu depan. Jadi minggu depan tuh boleh aja bertanya flashback itu boleh, tidak harus kuliah pada saat itu ya. Atau kuliah yang lain juga boleh deh, asal nggak yang aneh-aneh aja. Udah Bapak akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Ya, Sih, Pak. ya.